Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Saya sekarang di dalam perjalanan ingin membacakan ayat Al-Quranul Karim, terutama adalah surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat yang dibacakan itu tadi surat Al-Baqarah sampai kepada ujung ayatnya wa 'allama Adamal asma'. Itu ayat yang ke-34. Wa 'allama Adamal asma', dan Allah mengajarkan kepada Adam itu simbol-simbol, makhluk bersimbol. Asma itu nama-nama, itu artinya simbol-simbol, karena nama itu memang simbol. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendapat pertanyaan. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu di dalam bumi. Kenapa? Karena kita sujud di bumi, menghadap ke dalam bumi. Jadi Allah itu di dalam bumi katanya. Masya Allah. Kenapa? Karena itu katanya di dalam hadis dinyatakan lamakanlah sujudmu. Berbeda ibadah kita dengan yang lain. Lamakanlah rukuk tidak ada dalam hadis. Lamakanlah i'tidal tidak ada. Lamakan duduk antara dua sujud tidak ada. Yang ada lamakanlah sujudmu. Nah, jadi sujud itu ke dalam bumi, ke sajadah. Sujud itu menghadap ke bawah. Jadi Tuhan itu berada di bawah. Nah, jadi Bapak diminta hormat untuk menjawab pertanyaan itu. Sujud kepada Allah itu memang menghadap ke bawah wajah kita, tetapi bukan berarti Tuhan itu ada di bawah. Itu adalah simbol bahwa kita menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan kepala kita. Bukan berarti kita merendahkan kepala kita ke bumi, Tuhan itu berada di pusat bumi. Tidak, itu adalah simbol. Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi mengatakan wa 'alamal adamal asma'. Allah itu menciptakan segala macam simbol-simbol nama. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia ini adalah makhluk bersimbol, makhluk yang serba simbol, serba nama, sehingga segala sesuatu diberi nama atau diberi simbol. Dari situlah lahirnya ilmu pengetahuan, melalui simbol-simbol itu yang disebut wa'alama adamal asma'. Dan Allah memberikan kemampuan membuat simbol-simbol kepada manusia. Sedangkan malaikat tidak dijadikan khalifah di muka bumi karena tidak mampu membaca simbol-simbol dan membuat simbol-simbol itu. Sedangkan manusia diberi kemampuan oleh Allah membuat simbol. Simbol itu ada dalam bentuk bahasa, ada dalam bentuk tulisan, ada dalam bentuk tombol-tombol. Itu simbol semuanya. Nah, ada dalam bentuk peraga. Kita jadikan alat peraga atau kita ragakan tubuh kita mengarah kepada sesuatu. Itu namanya juga simbol. Jadi manusia adalah makhluk serba simbol. Jadi Bapak diminta hormat. Nah, kalau begitu ada Tuhan itu ada di dalam bumi karena kita sujud menghadap ke bumi. Apakah demikian? Tidak. Itu simbol. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW naik Isra Mi'raj ke langit. Jadi Tuhan itu sedang berada di langit? Juga tidak. Itu adalah simbol bahwa Allah itu maha tinggi, maha agung, maha perkasa. Karena simbol dari ketinggian itu adalah ke atas. Bukan berarti Tuhan itu ada di atas. Kenapa? Karena Allah itu tidak terikat kepada suatu tempat dan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di posisi mana-mana. Kenapa? Semua posisi itu kecil bagi Allah. Sedangkan Allah itu maha besar. Jadi tidak bisa Allah diposisikan di atas, di bawah tidak. Itu adalah salah satu bentuk pengecilan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, selalu orang bertanya, jadi kalau kita menghadap ke Ka'bah, apakah Allah itu di dalam Ka'bah? Juga tidak, itu salah. Jadi kalau kita sujud menghadap ke bumi, itu lambang dari kita manusia merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ke langit, atau kita menampungkan tangan ke langit dalam berdoa, ya Allah, ya Rabbana, atau kita baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait, kan menghadapkan tangannya ke Allah. Apakah Allah itu ada di langit? Tidak. Itu apa? Simbol dari orang meminta itu mengangkatkan tangannya, hatinya rendah, tangannya diangkat, menunjukkan bahwa kita ini berada pada pihak yang meminta. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi itu pada pihak yang diminta. Karena Allah sajalah tempat kita meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kiblatnya doa itu adalah ke atas. Kiblatnya sujud, tempat menghadapnya sujud itu adalah menundukkan kepala. Memang menghadapnya ke bumi, tapi tidak aja ke bumi. Kalau kita di tengah samudera, dalam kapal yang menghadap ke dalam samudera, bukan berarti Allah itu berada di laut, dalam samudera, tidak. Kalau kita di pesawat, kita menundukkan kepala kita, berarti Tuhan berada di awan. Tidak begitu. Itu simbol dari kita merendahkan diri, tundukkan kepala. Simbol dari kita meminta kepada yang maha tinggi, dia hadapkan tangan ke atas. Lalu kita sholat kiblat menghadap ke Ka'bah, apakah Allah di dalam Ka'bah? Juga tidak. Menghadap ke Ka'bah itu adalah simbol persatuan umat Islam seluruh dunia yang berada di timur, sedangkan Ka'bah ada di sebelah baratnya, yang menghadap ke barat seperti kita di Indonesia. Tapi kalau orang yang berada di Amerika menghadap ke timur dia, karena Ka'bah itu berada di sebelah ke timur dari Arab Saudi. Yang menghadap timurnya Amerika adalah menghadap ke Arab Saudi. Jadi bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, itu adalah simbol. Kata pendekatannya memang tidak persis sama, tapi yang mendekati itu namanya majazi. Simbol, majas, sindiran. Nah, jadi bapak ibu yang terhormat, ilmu apa yang dipakai untuk memahami majas, memahami simbol-simbol itu, itulah pentingnya namanya ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah adalah ilmu yang memakai simbol dari kata-kata. Kata-kata yang dipakai, simbol kata-kata di atas, kata-kata di bawah, kata di bawahan. Jadi disebut Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Coba baca asbabun nuzulnya. 7 kali di dalam Al-Quran disebut Allah bersemayam di aras atau istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa 7 kali disebut. Nah, apakah berarti Allah itu di atas? Karena 7 kali disebut? Tidak, itu simbol maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk bersimbol. Nah, jadi begitu juga yang atasan kita ada simbolnya. Katanya kursinya lebih tinggi, padahal sama tingginya kursi gubernur dengan kursi orang kampung. Tetapi kenapa disebut kursi gubernur lebih tinggi? Maksudnya kedudukannya lebih tinggi. Itu simbol. Kursi nenek mama, atau kedudukan nenek mama. Jadi yang dimaksud dengan tinggi kedudukan Allah itu bukanlah dia duduk seperti manusia. Kalau kita sebut duduk seperti manusia, ini namanya kelompok tajsim. Tajsim itu membuat Allah itu seperti bertubuh, bertentangan dengan ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kalau disebutlah Allah itu bertangan, berkaki, bermata, berarti serupa dengan manusia. Batallah ayat wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Batallah sifat Allah yang disebut dengan mukhalafatu
lil hawadisi. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi kalau disebut tangan serupa dengan makhluk, itu sindiran. Majazi, majas. Bisa sifatnya personifikasi, bisa pula sifatnya lebih kecil, lebih besar dalam bentuk kata-kata. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kelemahan dari orang yang belajar bahasa Arab tapi tidak belajar sastra Arab. Padahal di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, itu ada di dalam Al-Quran bagaimana sesungguhnya orang-orang yang salah menggunakan kata-kata bersimbol itu dilakukan oleh para penyair yang tidak beriman. Tapi yang benar pemakaian kata-kata bersimbol itu dilakukan oleh penyair yang beriman. Di dalam ayat itu ada diisyaratkan bahwa penyair-penyair yang memakai simbol kata-kata dari orang-orang yang tidak beriman gunakannya untuk memuji jin, setan, lembah, dan minuman keras yang dipujinya. Digunakannya kata-kata bersimbol itu untuk menerangkan kenikmatan dari minuman keras. Sedangkan penyair-penyair yang beriman juga memakai kata-kata yang bersimbol, tapi itu digunakannya untuk hormat kepada orang tua. Sehingga disebutlah dalam hadis dikatakan, sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu kata-kata bersimbol. Jangan dicari sorga itu di bawah telapak kaki ibu, tak akan ketemu. Yang ketemu adalah sendal. Sendalnya tuh ada tai ayam di bawahnya. Lalu kita dicarilah, mana ya surga di bawah telapak kaki ibu? Lihatlah sendalnya, rupanya ada tai ayam. Lalu tai ayam itukah yang menjadi surganya oleh anak-anaknya? Tidak, itu simbol. Jangan disebut bahwa di bawah telapak kaki ibu itu sendalnya, sepatunya, atau lantai yang dipijak. Jangan, itu simbol bahwa maksudnya kalau seorang anak ingin bahagia, patuhlah terhadap perintah ibu. Lalu perintah ayah tidak, hanya disebut perintah ibu, itu tolol bin goblok namanya. Sedangkan kepada ibu saja begitu hormatnya, apalagi kepada ayah yang sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Intinya apa? Intinya adalah supaya kita hormat kepada yang maha di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di atas kita lagi adalah ayah dan ibu. Makanya doa kita, Allahumma gfirli zunubi, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Nah, jadi setelah kita hormat kepada Allah, kepada siapa lagi? Kepada kedua orang tua. Pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini mau berjihad ya Rasulullah. Kata, kepada siapa aku yang akan berbuat baik? Jihad sudah semua, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Nah, apa hubungannya dengan kata-kata tadi, surga di bawah telapak kaki ibu? Lalu akan diperiksakah telapak kaki ibu itu? Jangan, itu kata-kata bersimbol. Lalu gitu juga bahwa Allah itu yang maha di atas. Lalu kita buatlah gedung tinggi-tinggi untuk mencapai Allah di atas, tidak akan ketemu. Kenapa? Karena itu kata-kata bersimbol. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman Fir'aun dulu memang dia menganggap Allah itu ada di langit, sehingga dia buatlah piramid tinggi-tinggi untuk melihat Allah. Mungkin atau untuk menyaingi Allah atau mendekati Allah, dia buatlah piramid tinggi-tinggi. Nah, di waktu jayanya astronot di Rusia, itu ada namanya Gagarin, astronot pertama Rusia yang bisa melampaui bulan, bukan hanya pergi ke bulan, malah terlampau bulan. Itu ditanya kepada Gagarin itu, kenapa engkau pergi ke sana? Di samping aku katanya menjalani misi untuk melihat ruang angkasa, aku ingin melihat Tuhan ada di langit. Ketemu nak dengan Tuhan di langit? Waktu Anda menjadi astronot, tidak ketemu. Jadi Tuhan itu tidak ada katanya. God is died. Kalau ada pun Tuhan itu sudah mati. Tidak ada saya temukan apa-apa. Nah, kenapa katanya misinya untuk melihat Tuhan pergi ke langit? Karena dia memandang ungkapan Tuhan di langit itu sebagai kalimat yang qat'i, bukan kalimat yang majazi. Akibatnya kesalahpahaman itu terlalu harfiah,
terlalu terikat kepada kata-kata yang kasar. Akibatnya dia salah dalam mengartikan agama. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, itu sebabnya dalam Al-Quran dikatakan hendaklah sebahagianmu ada yang mendalami ilmu agama. Jangan seluruhnya berangkat ke medan perang. Hendaklah sebahagiannya tinggal mendalami ilmu agama. Liyatafaqahu fiddin. Kenapa? Karena yang bisa memahami ilmu agama itu orang yang memahami majas. Orang yang bisa memahami kata-kata itu di sebalik kata-kata. Misalnya, kita harus berpegang kepada tali Allah. Kalau gitu Allah itu seperti kerbau. Ada bertali. Pegang tali Allah itu seperti pegang tali kerbau. Na'udzubillahi min zalik. Yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Ungkapan di situ tali, tapi maksudnya bukan tali. Ungkapannya memang tali di situ, hablun itu. Tapi yang dimaksud bukan tali, yang dimaksud adalah agama Allah. Berpegang teguhlah kepada Allah. Kok disebut tali? Disebut tali itu adalah majazi, sindiran. Jadi janganlah memakai harfiahnya, tapi memakailah kata-kata majazi. Jadi jangan dipakai hakikat, kata-kata hakiki, tapi pakailah kata majazi. Tapi ada hakikat lagi di sebalik majazi itu. Ya, walaupun disebut tali, maksudnya bukan tali. Itu hanya sebagai perantara dalam pemahaman bahasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan jadi kata-kata bahwa disebut tali itu bukan tali, tapi agama, kenapa? Di ujungnya itu lillah, bihablillah, dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Maksudnya ikutlah agama yang benar. Jangan ikuti agama-agama lain. Apalagi dalam ayat lain dikatakan inna dina indallahil Islam, di dalam surat Ali Imran ayat 19. Kemudian ayat 85 dinyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain dari Islam, tidaklah diterima agama itu, dan akan datang dia ke dunia sebagai orang yang rugi. Nah, jadi apa dia minta hormat? Yang pernah diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini adalah agama Islam semua. Tidak ada agama yang tidak Islam. Kalau ada agama yang lain berbeda dengan Islam, itu penyimpangan dari ajaran Islam, penyimpangan dari agama tauhid. Supaya penyimpangan itu jangan terjadi, diturunkanlah nabi-nabi. Nah, pertama Nabi Adam. Siapa umat Nabi Adam itu? Umatnya adalah keturunannya yang sebanyak 99 orang ya. Nah, anak-anak cucunya itulah, karena umurnya panjang. Jadi anak cucunya itulah umatnya Nabi Adam. Lalu kitabnya apa? Kitabnya itu disebut dengan suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang dapat dibaca atau nasihat-nasihat yang bisa dia berikan, dihafal di antara anaknya, jadi turun-temurun. Walaupun budaya baca umpamanya belum ada di zaman Nabi Adam, yang ada pada waktu itu adalah budaya hafalan secara turun-temurun, tidak mesti berbentuk suhuf. Nah, tapi di zaman Nabi Musa, itu disebutkan sudah ada suhuf atau lembaran-lembaran. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran kitab yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah, suhufi Ibrahim. Nah, suhuf Ibrahim wa Musa, dan kepada Nabi Musa. Jadi Bapak dan Ibu terhormat, bahasa-bahasa bersimbol itu hanya dipahami oleh ulama, tidak dipahami oleh para preman. Yang menjadi masalah sekarang, preman ingin menyalahkan ulama. Jadi salahkah preman? Itu tidak salah, memang ilmunya sebegitu, tidak salah dia. Kalau yang salah itu dia tidak mau belajar lagi. Tapi ulama juga bisa salah kalau tidak mengajarkan kepada preman-preman atau orang-orang yang ilmunya merupakan ilmu-ilmu orang awam, tidak diajarkan, ya ulamanya salah juga. Karena itu haruslah saling berinteraksi antara ulama dengan masyarakat awam, supaya ilmunya itu menyebar, terutama yang berkaitan dengan akidah.
yang berkaitan dengan tauhid. Nah, jadi kepada Nabi Musa alaihi salam tauhid itu pertama sekali diajarkan adalah melalui satu lembaran yang ditulis di batu oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan tangannya. Nah, ini tangan Allah itu juga sifatnya simbol karena Allah itu tidak punya tangan. Tapi kenapa disebut ditulis sendiri oleh Allah dengan tangannya? Artinya tidak ada perantara tangan manusia lain. Nah, dia langsung apa dia bunyi yang pertama? Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Yang ayat 3-nya dulu. No God before me. Hei Musa, tidak ada lain Tuhan selain dari aku. Oleh sebab itu sembahlah aku. Jangan engkau sembah, aku adalah Tuhan yang cemburu. Jadi Allah itu dia cemburu kalau ada orang menyembah Tuhan lain. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Kenapa manusia menyembah kepada Tuhan yang lain? Allah itu maha cemburu. Nah, kemudian yang kedua, don't make some idol. Jangan sekali-kali membuat patung. Nah, kenapa? Karena iblis, setan, jin akan memanfaatkan patung itu untuk menggoda manusia. Tapi yang dasar manusia di zaman Nabi Musa alaihi salam ada orang membuat patung. Patung apa? Patung anak sapi yang diterangkan di dalam surah Al-Baqarah. Itulah sebabnya mengapa surat yang kedua dari dalam Al-Quran namanya surat Al-Baqarah atau surat sapi betina. Karena ada namanya Samiri membuat patung yang terdiri dari anak sapi yang bisa mengeluarkan suara dan matanya bisa bergerak-gerak. Katanya itulah yang Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kok umat Nabi Musa menunggu Nabi Musa pulang dari Bukit Tursina, di lembah itu dia sudah bisa membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas. Masya Allah, bagaimana dia bisa buat mata sapi itu bergerak-gerak dan bisa mengeluarkan suara sehingga sebahagian dari orang Yahudi menyembahnya. Itu dibuat oleh Samiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kisahnya ialah sebagian dari orang Yahudi yang pintar dalam membuat patung itu, dia melihat ada pasir yang senantiasa bergerak bekas injakan malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia biasa. Jadi pasir itu senantiasa bergerak-gerak. Walaupun taruh di atas telapak tangan, dia bergerak-gerak juga. Taruh di dalam sungai, bergerak-gerak juga. Ditaruh dalam botol, dia bergerak-gerak juga. Nah, jadi oleh Samiri tadi, pasir yang bisa bergerak-gerak tadi dibikinlah, dijadikan seperti bola mata. Dimasukkan ke dalam bola mata itu, bola mata sapi, anak sapi, sehingga bola matanya tadi bergerak-gerak terus. Nah, jadi dia katakan kepada orang Yahudi sebagian, inilah Tuhan kita ini yang matanya bergerak-gerak. Mustahil dia bisa bergerak-gerak kalau dia bukan Tuhan. Nah, ini karena dia Tuhan lah dia bisa bergerak-gerak. Kemudian suara, kok bisa bersuara? Nah, dipasang pasir itu karena pohon-pohon tidak besar, tidak begitu banyak yang menghambat angin. Maka si Samiri tadi membuat semacam seruling. Seruling yang tipis bisa diletakkan di hidung anak sapi, dari patung anak sapi tadi. Ketika dihadapkan ke arah angin, maka seruling yang ada di dalam hidung anak sapi tadi berbunyi out, out, seperti ya anak-anak di petani di daerah pertanian perladangan membuat serunai dari batang padi. Ketika dihadapkan ke angin juga dia berbunyi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada kata-kata majazi dalam ilmu balaghah, ilmu sastranya Arab ini sekarang yang jarang dipelajari secara mendalam. Padahal untuk memantapkan ilmu tauhid melalui belajar balaghah, ya baligh. Baligh itu artinya sangat dalam. Jadi ada kata-kata yang bersifat dangkal, ada kata-kata yang bersifat dalam. Apabila kita ingin memahami kata-kata yang sangat dalam, itulah ilmunya ilmu balaghah, ilmu sastra. Daya cekamnya sangat dalam. Itulah sebabnya gaya-gaya sastra itu dipakai oleh seluruh kitab suci seluruh dunia. Baik kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Weda, kitab apa saja, semuanya memakai gaya sastra. Karena daya sastra itu mempunyai daya hunjam yang sangat tajam ke dalam jantung hati manusia. Lebih berkesan
bahkan seumur-umurnya berkesan di dalam hatinya, bisa dia wariskan yang dia rasakan itu kepada anak cucu dan keturunannya. Nah, demikianlah Bapak diminta hormat. Kembali kita kepada majazi, kata-kata sindiran, kata-kata bersimbol, bahwa manusia itu adalah makhluk bersimbol. Termasuklah orang bisa membuat komputer, bisa belajar matematika itu pakai simbol semua. Karena simbol itu ada dalam bentuk tombol, ada dalam bentuk angka, ada dalam bentuk bahasa, ada dalam bentuk gaya-gaya gerak. Itu simbol semuanya, bahwa manusia adalah makhluk bersimbol. Nah, jadi kalau kita sujud kepada Adam, kita sujud bukan kepada Adam, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap ke bumi, bukanlah berarti Allah itu berada di dalam bumi. Itu kita sujud ke bumi, sujud di tikar kita di masjid atau di mana di lapangan, itu hanya merupakan simbol kita merendah, menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah berarti Allah berada di bawah sajadah kita atau di bawah bumi, di inti bumi, bukan. Itu adalah simbol dari kita merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu terhormat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Hanya orang-orang yang berakal yang memahami kata-kata bersimbol itu. Kalau di Sumatera Barat, di ranah Minang, ada di Kampar juga masih populer itu kata-kata, kalau kerbau dipegang talinya, kalau manusia dipegang kata-katanya. Nah, itu kan simbol itu. Masa kata-kata bisa dipegang? Kalau tali kerbau jelas ada talinya. Ini kata-kata dipegang, itu simbol. Kata-kata bersimbol dipegang kata-katanya, bukan seperti memegang tali, artinya dipercayai. Dipegang kata-katanya, bisa dipercaya kata-kata yang diucapkannya. Lagi-lagi kata bersimbol. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terhormat. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah dari Allah turun ke Nabi? Dari kali turun ke Tebet. Dari ya, dari lintah, dari Allah turun ke Nabi, dari Nabi turun ke umat. Saya ulangi lagi, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datang perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Nah, selanjutnya, dari mana datangnya lintah? Dari mana turunnya perintah? Dari Allah turun ke Nabi, dari Nabi turun ke umat. Nah, kitalah sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami bahasa, memahami simbol. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sekarang di Jembatan Layang atau flyover di Jalan Sudirman, Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang menghadap ke arah kantor gubernur, tapi sedikit nanti ada berbelok. Di belakang kantor gubernur itu ada kantor pendidikan, ya, kantor dinas pendidikan Provinsi Riau yang disebut dengan Kemendiknas, kantor Kemendiknas Provinsi Riau. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, selamat menikmati perjalanan di dalam kota Pekanbaru. Semoga perjalanan ini dihitung sebagai ibadah di sisi Allah, karena kita membacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.